Mungkin sejak belasan tahun yang lalu saya tidak bisa melakukan ini. Ya, dan mungkin saya hitung mungkin jarang atau tidak pernah lagi melakukannya. Yaitu apa, saudari-saudara? Saya tidak bisa lagi duduk sama keluarga untuk ikut misa, ya kan? Setiap kali ada keluarga saya, itu biasanya saya yang mimpin. Bahkan ketika ada misa di rumah pun, di rumah keluarga saya, itu saya tidak bisa duduk sama mereka. Pasti mereka duduk di depan, di hadapan saya, lalu saya pimpin. Mungkin sudah belasan tahun lalu, ya hampir 20-an tahun lalu. Mungkin ya saya tidak bisa lagi melakukan itu. Lalu setelah bermenung-menung, saya melihat ya ketika malam Natal, ketika Natal, bahkan hari ini ya, syukurlah atas berkat Tuhan kalau kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga untuk duduk, ikut, atau dengan orang-orang yang hidup bersama kita, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, itu bisa mengikuti perayaan Ekaristi, bisa duduk di gereja sama-sama. Mungkin terlihat biasa, tetapi itu ternyata punya kekuatan, saudari-saudara, yang seperti diteladankan oleh keluarga kudus. Dikatakan dalam bacaan Injil, tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Artinya kemana? Ke Bait Allah. Untuk apa? Pasti untuk merayakan Paskah, merayakan hari raya besar. Maka mereka menaati itu, mereka pergi ke Bait Allah. Mungkin bukan hanya keluarga kudus, keluarga Yesus, Maria dan Yosef, tapi juga orang-orang yang bersama-sama dengan dia, bisa keluarganya, bisa tetangganya, bisa orang-orang yang berasal dari daerahnya. Mereka sama-sama jalan dan berdoa di Bait Allah tiap-tiap tahun. Ini menjadi kekuatan sebenarnya, punya daya yang lebih ketika kita dan bersama keluarga, bersama orang-orang yang ada dalam hidup kita, itu bisa bersyukur, bisa hadir, bisa mengikuti perayaan-perayaan hari raya, perayaan-perayaan Ekaristi mingguan. Itu punya kekuatan. Maka saya lihat masih banyak, dan ternyata nama gereja keluarga kudus ini juga bisa menjadi tanda bahwa kita diajak untuk senantiasa bersama-sama. Walaupun sendirian juga bisa, tetapi kita bersama-sama sebagai keluarga, kita mau mengikuti ibadah, kita mau mengikuti Ekaristi. Disitulah ya, punya daya, punya kekuatan. Mungkin suatu kali kita merindukan itu sangat, di mana momen-momen kita ke gereja bersama dengan keluarga. Dan hal itu yang ditunjukkan oleh keluarga kudus ini. Mereka bersama-sama sebagai keluarga itu mengikuti perayaan, mengikuti ibadah. Jadi saudari-saudara, kalau keluarga kita atau kita mau mengusahakan diri kita menjadi kudus, ya sudah, pertama-tama kita dengan setia, kita dengan tulus hati. Untuk apa? Ikut dalam perayaan-perayaan ibadah, ikut dalam perayaan-perayaan Ekaristi. Itu teladan keluarga kudus. Maka disebut keluarga kudus, karena mereka dengan setia pada imannya. Yesus, Maria, dan Yosef, dan juga keluarga-keluarga lain yang bersama dengan mereka. Saya selalu katakan dimanapun, ketika keluarga ini itu menjadi satu, maka disebut keluarga kudus. Maka tadi juga saya katakan, ini keluarga biasa. Banyak keluarga lain dalam kitab suci yang lebih sejahtera,
Banyak keluarga lain dalam kitab suci itu kisahnya itu lebih luar biasa. Seperti yang dikisahkan dalam bacaan pertama, bacaan kedua, keluarga-keluarga yang luar biasa. Mungkin juga kalau kita sedikit agak berpikir, meneliti bacaan Injil tentang kelahiran Yohanes, mungkin juga keluarga Zakaria, Elizabeth, dan Yohanes itu juga luar biasa. Mereka pekerjaannya tiap hari di bait Allah, di tempat ibadah. Mereka tidak bercacat celah soal hukum Tuhan. Tapi gak kita kenal sebagai keluarga kudus dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bacaan-bacaan Injil. Tapi keluarga kudus langsung Yesus, Maria, dan Yosef. Karena kesatuan cinta itu, mereka bersama-sama setia dalam iman. Bapak Yosef, Ibu Maria, dan juga Yesus. Itu yang pertama, saudari-saudara, bagaimana kita juga diajak ya sama-sama pergi ke gereja, pergi misa satu sama lain dengan keluarga, dengan orang-orang yang ada dalam hidup kita. Ya, syukur kepada Allah kalau itu masih bisa dilakukan. Bukan hanya orang tuanya aja ngajak anaknya. Kadang-kadang karena anaknya rajin ke gereja, orang tuanya juga mau nggak mau juga harus ke gereja. Tapi it's okay. Yang kedua, saudari-saudara, ini juga terjadi dalam dinamika keluarga-keluarga pada umumnya, mungkin juga dalam keluarga kita. Ketika apa? Yesus ditemukan dalam bait Allah. Bayangkan anak usia 12 tahun hilang, lalu ditemukan bersama para pengajar, para ahli-ahli Taurat. Dia sedang tanya jawab, lalu orang kagum pada dia, lalu disapalah oleh Bunda Maria. Nak, mengapa kamu melakukan demikian kepada kami? Lalu jawaban Yesus, sebagai anak usia 12 tahun ini kurang ajar. Ya kan? Kurang ajar. Ibu, bapak, ngapain cari gue? Bukankah aku harusnya ada di bait Allah? Bagaimana ibu ya, bapak mendengar kalau anaknya berkata demikian? Wah, pasti itu juga gondok. Pasti juga kesel. Mungkin juga reaksinya ya, mungkin juga bisa marah. Wah, ini anak kurang ajar. Udah dicariin capek-capek 3 hari kelalang keliling bait Allah. Ketika ditemui ternyata dijawab demikian, ngapain sih cari saya? Saya kan harusnya ada di bait Allah. Tapi kisah setelah itu menarik, saudari-saudara, bahwa dikatakan lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan hidup dalam asuhan mereka, asuhan Bapak Yosef dan Bunda Maria. Ada sebuah logika yang nggak nyambung seharusnya. Karena apa? Ketika kita melihat dengan kacamata kita, ini anak kurang ajar. Mungkin ya udah tinggalin aja. Mungkin ada sesuatu rasa kekesalan. Seperti yang dirasakan Bunda Maria juga, ia menyimpan dalam hatinya. Oh, ini anak tinggalin aja lah, kurang ajar. Ya, anak durhaka nih. Tapi ceritanya berubah ketika Yesus pulang. Lalu mereka hidup dalam asuhan keluarga kudus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Lalu dikatakan ditambah pula, Yesus makin bertambah besar. Bertambah pula hikmatnya, ia makin besar dan semakin dikasihi. Artinya apa, saudari-saudara yang dikasih Tuhan? Kalau saya bermenung bahwa dalam kehidupan keluarga kita mungkin ada yang namanya perbedaan-perbedaan pendapat. Mungkin ada perbedaan-perbedaan keinginan yang dialami di dalam keluarga kita. Bunda Maria, Bapak Yosef juga mungkin melihatnya, kamu kok malah hilang dan tinggal di sini.
Yesus punya pendapat lain. Oh, bukannya saya harus ada di tempat ini? Pendapatnya beda. Tetapi apa yang terjadi? Yesus sebagai anak dan orang tua Bunda Maria dan Yosef itu menyadari betul ada perbedaan-perbedaan, ada opini-opini, ada karakter-karakter yang dimiliki oleh setiap pribadi. Dan itu menjadi kekayaan buat mereka, buat kita juga. Tapi bagaimana cara kita juga menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat, opini, karakter yang ada dalam keluarga kita. Itulah bukan lagi kedewasaan pribadi, tetapi juga menjadi kedewasaan keluarga. Menjadi penting juga, kalau enggak mungkin kemana-mana keluarganya. Enggak ada kesatuan di sana. Saudari-saudara, kiranya dua hal ini yang bisa kita latih, kita mohonkan kepada Tuhan rahmat-Nya. Yang pertama tadi kesetiaan dalam iman, syukur kepada Allah kalau masih bisa kita berkumpul bersama, ekaristi bersama. Yang kedua, dalam keluarga ada perbedaan, ada berbagai macam kepala, tetapi bagaimana kedewasaan keluarga kita juga didasari oleh kasih, sehingga setiap dari keluarga kita itu senantiasa boleh dikatakan menjadi anak-anak Allah. Boleh dikatakan bahwa kita semua dalam keluarga menjadi besar dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Selamat kita bersama-sama meneladani keluarga kudus, Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Kita berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan.